A True Martial World, Bab 52, Judul, Aku Kalah. Jauh di langit, angin bertiup. Yi Yun bisa merasakan air dari air terjun yang jauh meninggalkan kesejukan di wajahnya. Aku benar-benar bisa melompat setinggi ini? Tidak perlu dikatakan bahwa Yi Yun tidak memiliki pengalaman pertempuran. Setelah mendapatkan tubuh yang diperkuat, kebugarannya meningkat pesat. Tapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengujinya untuk melihat seberapa banyak itu meningkat sebelum bertemu Lin Xingtong dan tetua gemuk itu. Pada saat ini, Lin Xingtong mencelupkan kakinya ke tanah, dan seperti burung layang-layang terbang ke langit. Menghadapi Lin Xingtong yang bergegas ke arahnya, Yi Yun sangat tenang. Tanpa disadari, kristal ungu yang sejuk di dalam hatinya telah bergerak, mengirimkan energi ke seluruh tubuhnya. Dari sudut pandang Yi Yun, semuanya menjadi lambat. Angin yang bertiup seakan memberinya pengetahuan tentang lawannya. Mengepalkan tinjunya, Yi Yun meminjam kekuatan gravitasi dan dibebankan ke bawah. Pada saat itu, kekuatan luar biasa dalam Yi Yun melonjak. Dengan meridiannya terbuka dan tubuh temperetnya, tubuh Yi Yun seperti gunung berapi mendidih yang tiba-tiba meletus. Memerintahkan dari atas, First Tiger turun gunung. Yi Yun meraung dengan sesuatu yang tidak terdengar seperti manusia. Itu adalah raungan yang menyerupai harimau, menyebabkan ketakutan di antara semua binatang buas. Yi Yun tidak lagi mengelak, setelah semua tidak ada cara untuk mengelak di udara. Dia tiba-tiba mengulurkan lengannya dan membuat pose cakar harimau dan langsung turun, bersentuhan dengan telapak tangan Lin Xingtong. Yi Yun yang sebelumnya berlatih First Tiger Descends the Mountain dari Dragon Rip Tiger Bone Fist, sebelumnya telah menggunakannya untuk melawan batu besi hitam, dan itu bisa menghancurkan batu itu. Tapi hari ini, itu untuk meraih tangan ramping Lin Xingtong. Tentu saja, tangan Lin Xingtong lebih menakutkan. Tangannya mampu menghancurkan batu seolah-olah itu adalah tahu. Melihat Yi Yun bergegas turun, Lin Xingtong juga sangat terkejut, dia benar-benar berani melawan langsung. Memang benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Hei, murid, jangan melukai dia, teriak si tua gemuk. Sebenarnya tidak apa-apa melukai dia, tapi masalahnya adalah anak itu akan membuat kita membayar tagihan rawat inapnya. Kata-kata tetua gemuk itu sudah tenggelam oleh suara di antara keduanya. Mereka telah bersilangan di langit. Boom! Tepukan keras terdengar saat gelombang kejut menyebar keluar. Yi Yun hanya merasakan gelombang kekuatan besar ke arahnya, menyebabkan isi perutnya terombang-ambing. Adapun Lin Xingtong, seolah-olah dia diledakkan oleh gelombang kejut saat dia dengan cepat memutar tubuhnya. Saat dia terbang kembali, Lin Xingtong memiliki perasaan aneh. Pada saat mereka menyilangkan telapak tangan, dia merasakan kehangatan dari telapak tangan Yi Yun yang mengalir ke tubuhnya. Aliran hangat ini tidak mencolok, tapi itu telah memasuki meridian rusaknya secara diam-diam sebelum menghilang. Saat dia mengalaminya dengan hati-hati, Lin Xingtong merasa bahwa meridiannya telah mengalami beberapa transformasi, namun tampaknya juga tidak begitu. Apa yang terjadi? Apakah itu ilusi? Sebelum dia sempat berpikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa Yi Yun yang mengalami pukulan berat bukan hanya tidak terluka, tetapi sudah menstabilkan tubuhnya saat mundur. Tubuhnya terbalik saat terbang menuju air terjun. Bang! Yi Yun seperti ikan mas yang jatuh ke air. Dia menabrak air terjun dan menginjak batu licin di balik tirai berair. Meskipun aliran air terjun berasal dari 1000 kaki, dan merupakan kekuatan yang luar biasa, Yi Yun mampu berdiri kokoh di atas batu ini. Dia kemudian berjongkok di atas batu dan mendorong. Dia mengangkat kepalanya, saat matanya yang bersinar terang melalui tirai air putih dan menembak ke arah Lin Xingtong seperti sepasang pedang. Hah? Lin Xingtong terkejut. Dia benar-benar bisa menahan pukulannya tanpa cedera? Seorang anak di alam meridian benar-benar bisa memiliki tubuh yang kuat? Tidak mungkin. Pria gemuk itu tersandung. Dia ingin muridnya pergi dengan mudah, namun dari serangan itu, tidak ada banyak belas kasihan yang terlibat. Meskipun dia telah menekan levelnya, itu bukanlah sesuatu yang seharusnya bisa ditahan oleh anak itu. Sebelum tetua gemuk bisa memikirkannya, Yi Yun sudah maju dari batu itu. Pah! Yi Yun melewati air terjun. Kekuatan tirai air sangat mengerikan, tetapi Yi Yun pandai berenang, jadi dia bergegas melalui aliran air yang tak tergoyahkan,
dan menggunakan kekuatan air terjun, dia meningkatkan kekuatan serbuannya. Dari jauh, Yiyun berpakaian linen seperti naga air yang menari di air. Boom! Pada saat itu, tubuh Yiyun mengeluarkan suara menggelegar, mirip dengan guntur dari langit. Guntur terjadi di 9 awan. Yiyun memutar dirinya di udara, dan membawa kakinya ke pinggulnya. Dia membungkukkan tubuhnya seperti busur. Saat tangan kanannya menyusut ke tulang rusuknya, dia tanpa ampun menembakkan pukulannya seperti anak panah. Bang! Sama seperti busur kuat, itu adalah suara yang masuk jauh ke telinga semua yang hadir. Pukulan ini telah mengkonsolidasikan semua momentum dan kekuatan Yiyun. Itu telah menyebabkan kabut tak terbatas menyelimuti dirinya, memberi kesan samudra bergelombang maju. Lin Xingtong terkejut, ini adalah kekuatan pemuda ini? Tulang berderak seperti guntur dan dentingan yang berasal dari tendonnya, apakah itu dihasilkan oleh tubuhnya? Pada saat shock itu, Yiyun sudah berada di depan Lin Xingtong. Lin Xingtong bisa merasakan angin luar biasa yang menyertai tinju itu. Dia bisa segera mengetahui kekuatan tinjunya karena itu adalah pencapaian tertinggi yang bisa dicapai oleh ranah meridian. Dalam sekejap mata, Lin Xingtong telah menyerang. Dia masih di tingkat kultivasi 3, satu kurang dari Yiyun. Tapi serangan itu bukan tulang rip naga tulang harimau, tapi teknik kultivasi utamanya. Sutra hati gadis peri. Tangan Lin Xingtong seperti teratai saat dia dengan lembut menunjuk seperti peri yang sedang menyesuaikan lengan bajunya. Serangan ini memiliki kekuatan lembut magis, dan merupakan kebalikan dari kekuatan ekstrim yang sangat kuat dari tinju tulang rip naga tulang. Kekerasan dan kelembutan bertolak belakang. Lin Xingtong dan Yiyun menyilangkan tinju sekali lagi. Awalnya jari yang bertabrakan dengan kepalan tangan akan mengakibatkan patah tulang, tapi itu jauh dari kebenaran. Dari jauh, ledakan ki yang kuat ini seperti palu yang menghantam dinding ki yang lembut. Dinding ki berubah bentuk secara drastis, tetapi berhasil menahan serangan ledakan ki yang luar biasa itu. Boom! Dengan ledakan keras, gelombang ki meledak di saat-saat terakhir. Lin Xingtong tersentak saat dia mundur 3 langkah mundur. Adapun Yiyun, dia terbang mundur lebih dari 10 kaki. Pakaiannya robek dan dadanya berlumuran darah saat wajahnya memerah karena darah. Boom! Yiyun menginjak sebuah batu besar. Seluruh tubuhnya sakit, dan sepertinya isi perutnya benar-benar salah tempat. Yang bisa dia lihat hanyalah bintang. Sangat kuat. Yiyun terkesan. Ini adalah seorang ahli yang menekan kekuatannya hingga 1 tingkat di bawah dirinya. Juga dia telah menyimpan energinya dengan mencurahkan momentum dan kekuatannya. Dia telah menggunakan semua triknya, namun pihak lain hanya menyerang dengan tergesa-gesa. Jarak antara keduanya terlalu jauh. Dan hasil sparring tersebut, pihak lain telah mundur 3 langkah, dan baik-baik saja. Namun darah tubuhnya bergolak dan sempat mengalami luka ringan. Gadis ini sangat mengerikan. Sama seperti Yiyun kagum, Lin Xingtong bahkan lebih terkejut. Dia menatap Yiyun dengan tatapan kaget dan tidak pasti dan akhirnya berkata, pertandingan ini, aku yang kalah.